welcome back in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya akan membahas mengenai infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Yuk simak video YouTube ini sampai selesai ya. Kenapa kok saya suka banget bahas ini ya, karena biasanya di puskesmas tempat saya praktek ini juga lumayan banyak pasien yang datang dengan keluhan, saya ini panuan dok, saya ini jamuran dok, ini ya kayak gitu. Nah makanya saya akan membuat video edukasi ini untuk kalian semua ya. Nah jadi sebenarnya penyakit jamur ini bisa diderita oleh beberapa orang yang mempunyai tingkat resiko yang lebih tinggi. Jadi contohnya yang pertama, apabila kalian itu lebih sering tinggal di tempat yang lembab. Yang kedua, kalau misalnya kalian itu mempunyai higien yang kurang ya, jadi kurang suka gonta-ganti pakaian kalau misalnya lagi lembab, terus habis itu suka pakai pakaian yang terlalu ketat ya, jadi berkeringat terlalu lama kayak gitu. Dan yang ketiga, apabila kalian itu punya faktor resiko ya, maksudnya faktor resiko apa ya, kalian itu misalnya mempunyai penyakit DM tipe 2 ya, gula darah, atau kalian itu sedang minum obat-obatan yang menekan sistem imun, contohnya kortikosteroid dalam jangka waktu yang panjang dan tidak dikontrol oleh tenaga medis tentunya. Setelah itu juga kalian yang sedang menjalani kemoterapi, atau misalnya kalian juga mempunyai penyakit HIV atau AIDS. Nah, so di sini teman-teman, saya akan membagi di mana jamur ini bisa dibagi menjadi dua ya. Jadi infeksi yang ada di permukaan kulit atau di bagian luar, yaitu biasanya di daerah wajah, punggung atau manapun dia bisa muncul ya. Atau jamur yang ada di organ dalam ya. Kalau di organ dalam itu biasanya ada di area rongga mulut, ada juga di bagian telinga. Nah, so di sini saya akan jabarkan satu persatu ya. Kalau misalnya di permukaan kulit biasanya penampilannya akan seperti ini ya. Jadi gejalanya itu khas banget, mempunyai pinggiran itu yang merah-merah. Kalau misalnya digaruk itu akan ada kayak agak bersisik, dan biasanya kalau berkeringat itu pasti gatal banget. Nah, jadi ini yang di area kulit biasanya, dan ini sering datang karena sangat mengganggu penampilan tentunya. Jadi membuat kita itu sangat gak pede. Dan so jangan khawatir, karena ini minum obat dan kalian menggunakan salep itu bisa selesai ya teman-teman. Setelah itu juga ada yang kita omong kayak kurap atau kutu air yang biasanya pada ibu rumah tangga yang suka cuci-cuci baju biasanya. Nah di sini bentuk penampilannya tuh seperti ini ya, dan gak usah panik, ini biasanya cukup aja pakai salep jamur ya, atau kalian juga minum obat anti radang dalam jangka waktu tertentu, tentunya di bawah pengawasan dokter, dan itu juga bisa beres tentunya. Dan apabila masih ada kayak penampilan kulit yang kalian rasa kayaknya saya agak terganggu nih dok dengan penampilan seperti ini ya, itu kalian bisa menggunakan pelembab atau sabun seperti ini yang saya bisa rekomendasikan ya. Jadi kalau kalian tertarik pengen coba sabun ini, kalian bisa ke WhatsApp atau ke nomor ke Instagram saya ya. Setelah itu ada juga yang bagian dalam, organ dalam ya, itu yang namanya kandidiasis oral ya. Jadi seperti ini penampakannya ya. Jadi ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang kebanyakan imunnya rendah ya, kayak HIV atau AIDS, atau juga bisa terjadi pada bayi karena misalnya orang higiennya itu kurang bagus. Nah kalian juga bisa nonton ke video YouTube saya yang ini khusus untuk bayi ya, gimana cara membersihkannya. Nah selain itu juga ada infeksi jamur yang ada di bagian telinga ya. Jadi ini juga mudah ya, kalian juga bisa menggunakan obat tetes telinga dan obat konsumsi ya untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Nah so teman-teman, setelah kalian mendengarkan video ini, jadi nggak usah panik kan, semua ada solusinya. Apabila kalian mau konsultasi online, jangan lupa ke Instagram dan WhatsApp saya untuk kita ngobrol lebih lanjut. Dan apabila video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye bye.